Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan bercerita tentang kunjungan ahli maksiat. Tersebutlah di sebuah kota seorang laki-laki muda yang masyhur dalam kemaksiatan. Ia ahli maksiat yang sering mencuri, selalu menipu, dan tak pernah bosan berzina. Pada suatu ketika, orang itu mengunjungi Ibrahim bin Adham, seorang guru sufi di kota itu. Ia mengeluhkan permasalahan dalam dirinya kepada Ibrahim bin Adham. "Wahai Tuan Guru," kata ahli maksiat, "aku seorang pendosa yang rasanya tak mungkin bisa keluar dari kubangan maksiat. Tapi tolong ajari aku seandainya ada cara untuk menghentikan semua perbuatan tercela ini. Jika engkau bisa selalu berpegang pada 5 prinsip ini, Ibrahim bin Adham, niscaya engkau akan terjauhkan dari segala perbuatan dosa dan maksiat." "Wahai Tuan Guru," kata ahli maksiat itu, "apa sajakah perkara-perkara itu?" "Pertama, jika engkau akan berbuat dosa dan maksiat, maka usahakanlah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan sampai melihat perbuatanmu itu," kata Ibrahim bin Adham dengan penuh ketegasan. Orang itu terpengaruh dengan prinsip yang dijelaskan oleh Ibrahim dan Adham. "Bagaimana mungkin Tuan Guru?" kata ahli maksiat. "Bukankah Allah selalu melihat apa saja yang diperbuat oleh makhluknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tahu walaupun perbuatan itu dilakukan dalam keadaan kesendirian, di kamar yang gelap, bahkan di lubang semut sekalipun." "Wahai anak muda," kata Ibrahim bin Adham, "jika yang melihat perbuatan dosa dan maksiatmu itu adalah tetanggamu, kawan dekatmu, atau orang yang engkau hormati, apakah engkau akan meneruskan perbuatanmu? Lalu mengapa terhadap Allah engkau tidak malu, sementara Dia melihat apa yang engkau perbuat?" Ahli maksiat itu tertunduk. "Baiklah Tuan Guru," kata ahli maksiat, "izinkan aku mendengar prinsip yang kedua. Yang kedua, jika engkau akan berbuat dosa dan maksiat, maka jangan pernah lagi engkau makan rezeki dari Allah," kata Ibrahim bin Adham. Ahli maksiat itu semakin terkejut. "Bagaimana mungkin Tuan Guru?" kata ahli maksiat itu. "Bukankah semua rezeki yang ada di sekeliling manusia adalah dari Allah semata? Bahkan air liur yang ada di mulut dan di tenggorokanku adalah milik Allah. Wahai anak muda, masih pantaskah jika makan rezeki Allah sementara setiap saat kita melanggar perintahnya dan melakukan larangannya? Kalau engkau menumpang makan kepada seorang sementara setiap saat engkau selalu mengecewakannya dan dia melihat perbuatanmu, masihkah engkau punya muka untuk terus makan darinya?" "Tentu saja aku malu sekali Tuan Guru," kata ahli maksiat itu. Ketiga, kata Ibrahim bin Adham melanjutkan, "Jika engkau akan berbuat dosa dan maksiat, janganlah engkau tinggal lagi demi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ahli maksiat itu tersentak. "Bukankah semua tempat ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Katanya seakan tidak percaya. Bahkan segenap planet, bintang, dan langit adalah miliknya juga. "Iya, begitulah," kata Ibrahim bin Adham. "Engkau bertemu ke rumah seorang dan numpang makan dari semua miliknya. Akankah engkau cukup tebal muka untuk melecehkan aturan-aturan tuan rumah itu? Sementara itu, ia selalu tahu dan melihat apa yang engkau lakukan di rumahnya." Ahli maksiat itu terdiam. Air matanya mulai menetes
perlahan dari kelopak matanya yang lembab. Aku melanjutkan yang keempat, kata Ibrahim bin Adham. Jika engkau akan berbuat dosa dan maksiat, dan suatu saat malaikat maut datang untuk mencabut nyawamu sebelum engkau bertobat, tolaklah ia dan janganlah mau nyawamu dicabut. Bagaimana mungkin, Tuan Guru? Kata ahli maksiat itu. Bukankah tak seorang pun mampu menolak datangnya malaikat maut? Benar, kata Ibrahim bin Adham. Jika engkau tahu begitu, mengapa masih berbuat dosa dan maksiat? Tidakkah berpikir olehmu jika suatu saat malaikat maut itu datang justru ketika engkau sedang mencuri, menipu, berzina, dan melakukan dosa lainnya? Air mata ahli maksiat itu menetes makin deras dari kelopak matanya. Ia hanya bisa terdiam dalam tangisannya yang semakin pilu. Apakah engkau masih sanggup mendengar prinsip yang kelima? Tanya Ibrahim bin Adham. Aku masih ingin mendengarkan nasihatmu, wahai Tuan Guru. Baiklah, yang kelima, jika engkau akan berbuat dosa dan mati dalam keadaan melakukan dosa, maka janganlah mau jika malaikat Malik akan memasukkanmu ke dalam neraka. Mintalah kepadanya kesempatan hidup sekali lagi agar engkau bisa bertobat dan menambal dosa-dosamu itu. Ahli maksiat itu pun menangis semakin keras. Oh Tuan Guru, kata ahli maksiat itu dengan segunggukan. Bagaimana mungkin aku bisa minta kesempatan hidup lagi, Tuan Guru? Bukankah hidup hanya sekali? Ya, kau benar, kata Ibrahim bin Adham. Hidup itu hanya sekali. Kita tidak pernah tahu kapan maut akan menjemput kita. Sementara itu, semua yang telah kita perbuat pasti akan kita dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Apakah kita masih akan menyia-nyiakan hidup ini hanya untuk menepuk dosa dan maksiat? Laki-laki maksiat itu langsung tersungkur badannya. Ia menangis tiada henti. Dalam tangisan itu, ia masih sempat meminta pertolongan kepada Ibrahim bin Adham agar dibantu pertobatannya. Ibrahim bin Adham berjanji akan membantunya. Sejak saat itu, orang-orang mengenal ahli maksiat itu sebagai orang ahli ibadah yang jauh dari perbuatan tercela.